Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan, memuliakan, dan mengutamakan anak cucu Adam di antara makhluknya yang ada di muka bumi. Sahabat Islam yang beriman, sebelum alam semesta ini tercipta, apakah ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah sebelumnya? Jawabannya, iya. Ada makhluk-makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Makhluk-makhluk ini antara lain Al-Arsh, Kursh, Al-Qalam, Pena, Malaikat, dan Jin. Untuk membahasnya lebih lanjut, sahabat eArth kami sarankan untuk menonton tayangan video ini sampai selesai dan berikan komentar kalian bila ada kesalahan dari kami. Berikut kisahnya. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum terciptanya alam semesta adalah 1. Al-Arsh. Arsh berarti bangunan, singgasana, istana, atau tahta. Di dalam Al-Quran, kata Arsh itu disebut sebanyak 33 kali. Kata Arsh mempunyai banyak makna, tetapi pada umumnya yang dimaksudkan adalah singgasana atau tahta Tuhan. Akan tetapi, arti itu berubah-ubah sesuai dengan kalimat yang disandarinya. Rashid Ridho dalam tafsir Al-Manar menjelaskan bahwa Arsh merupakan pusat pengendalian segala persoalan makhluknya di alam semesta. Penjelasan Rashid Ridho itu antara lain didasarkan pada keterangan Al-Quran. Tuhan, sesungguhnya kamu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas Arsh untuk mengatur segala urusan. Tiada seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah ada izinnya. Zat yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengikuti pelajaran? Yunus 10 ayat 3. Di atas Arsh itu Allah beristiwa sesuai dengan yang patut bagi kemahaagungannya. Dia berfirman dalam Al-Quran, Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas Arsh. Toha 20 ayat 5. Menurut ulama, Arsh memiliki wujud yang teramat sangat besar. Bahkan ia adalah makhluk yang terbesar, yang memiliki beberapa tiang yang menjadikan Arsh sebagai atap alam semesta. Nabi SAW pernah bersabda, Aku telah diizinkan untuk menyampaikan tentang para malaikat Allah pembawa Arsh. Sesungguhnya, antara daun telinga dan lehernya berjarak 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tentang firman Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi adalah tempat 2 kaki, sedangkan Arsh tidak ada yang dapat memperkirakan ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Imam Qurtubi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan Arsh karena dia adalah makhluk yang terbesar, hingga masuklah di dalamnya makhluk-makhluk yang lebih kecil darinya. Saking besarnya, ada malaikat yang memiliki sayap banyak yang diperintahkan oleh Allah untuk terbang kemana saja yang ia kehendaki. Kemudian, malaikat itu pun terbang dengan kekuatan penuh dan sayap yang diberikan Allah ke arah mana saja yang dikehendaki Allah. Sesudah itu, malaikat tersebut berhenti dan memandang ke arah Arsh, tetapi dia merasakan seolah-olah dia tidak bergerak sedikit pun dari tempat dia terbang semula. Hal ini memperlihatkan betapa besar dan luasnya Arsh Allah itu. Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menulis takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi, dan Arsh Allah berada di atas air. Hadis riwayat Muslim. Imam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Qalam ini Allah ciptakan ketika Allah memerintahkannya menulis takdir semenjak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi Al-Qalam tersebut diciptakan sebelum langit dan bumi, dan dia adalah makhluk pertama yang diciptakan sebelum alam semesta. Dan penciptaannya setelah Al-Arsh,
semana yang dilakukan oleh dalil-dalil, dan inilah pendapat jumhur salaf. Ibnu Abil Iz berkata, hadis ini jelas menunjukkan bahwa takdir terjadi setelah penciptaan Al-Arsh, dan takdir terjadi di awal penciptaan Al-Qalam, sebagaimana dalam hadis Ubadah ini. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, maka cara menjamak atau mengumpulkan kedua hadis bahwa maksud pertama Al-Qalam adalah dibandingkan segala sesuatu selain air dan arsh, atau pertama dibandingkan dengan apa yang dia tulis. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis-hadis dan ucapan para ulama tersebut bahwa Al-Arsh dan air lebih dahulu diciptakan daripada Al-Qalam. Namun bukan berarti maknanya Al-Arsh adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan secara mutlak, karena yang demikian butuh dalil yang jelas dan sahih. 2. Al-Kursi. Al-Kursi adalah tahta, ilmu, pengetahuan, harta, kekuasaan, dan kebijaksanaannya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan tentang kursi, dia berkata, kursi adalah tempat dua kaki, sedangkan arsh tidak ada yang dapat memperkirakan ukurannya kecuali Allah Ta'ala. Artinya, dibandingkan dengan arsh, kursi lebih kecil. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kursi dibanding dengan arsh, melainkan ibarat baju besi yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir yang luas. Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ibnu Katsir berkata, yang benar kursi itu berbeda dengan arsh. Arsh lebih besar dari kursi. Hal ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa athar dan hadis. Ibnu Atiyah berkata, banyak hadis menunjukkan bahwa kursi itu suatu makhluk yang agung yang berada di hadapan arsh, dan arsh lebih besar darinya. Kursi itu pula meliputi langit dan bumi. Menurut riwayat, langit yang 7 dan bumi yang 7 jika dibandingkan dengan kursi adalah seperti sebuah cincin yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Dan kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. 3. Al-Qalam. Al-Qalam berarti pena yang menulis, takdir di Lauh Mahfuz, lempengan suci. Ia adalah instrumen yang menjadi cikal bakal alam semesta dan isinya. Ia adalah goresan tinta yang menulis takdir seluruh makhluk Allah. Akan tetapi, menurut beberapa informasi, qalam adalah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebelum Arsy. Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam yang berasal dari cahaya. Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kemudian pena berkata, ya Tuhanku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu hingga hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Maka, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, ruang, dan waktu, Dia telah menciptakan qalam itu terlebih dahulu. Lalu diperintahkannya untuk menulis takdir segala sesuatu tentang alam semesta, tentang sistem peredaran tata surya dan alam semesta, tentang setiap daun yang akan gugur, tentang angin yang akan bertiup, tentang air yang akan mengalir, tentang kehidupan manusia, takdir-takdirnya, tentang surga dan neraka, dan lain sebagainya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, sebelum Allah menciptakan makhluk, Dia menciptakan pena, Dia berada di atas arsy, lalu Dia memandang pena dengan pandangan haibah atau keagungan hingga pena itu terbelah dan meneteskan tinta. Menurut salah satu pendapat, qalam berasal dari permata putih yang panjangnya hampir sama antara langit dan bumi. Kemudian Dia menciptakan Lauh Mahfuz dari mutiara putih yang berasal dari yakut atau batu mulia, yang panjangnya antara langit dan bumi, sedangkan lebarnya antara barat dan timur. 4. Malaikat. Malaikat berasal dari kata malaikah, bentuk jamak dari kata malak, yang berasal dari masdar al-alukah yang berarti ar-risalah, atau misi atau pesan. Sedangkan yang membawa misi disebut ar-rasul, atau utusan. Dalam beberapa ayat Al-Quran, malaikat juga disebut dengan rusul atau utusan. Dan sesungguhnya telah datang kepada Ibrahim utusan-utusan kami dengan membawa kabar gembira.
Mereka berkata, "Salam." Ibrahim berkata, "Salam." Dan tidak lama kemudian, ia datang membawakan seekor anak sapi panggang. Hud 11 ayat 69. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan khusus untuk menaati dan menyembahnya, serta melaksanakan segala tugasnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, "Dan miliknya lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan para malaikat yang bersamanya. Mereka tidak sombong dalam menyembahnya, dan tidak pula merasa lelah. Mereka bertasbih kepadanya di malam hari dan siang hari tanpa henti." Al-Anbiya ayat 19-20. Mereka ini diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Rasulullah SAW bersabda, Malaikat itu diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepadamu semua. Hadis riwayat Muslim. Karena malaikat tercipta dari cahaya, maka tentu mereka mewarisi sifat-sifat cahaya. Di antaranya, malaikat tidak bisa kita lihat, dan mereka mampu bergerak secepat cahaya. Mereka memiliki sayap, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah sendiri. Di antara mereka ada yang punya 2 sayap, ada yang 3 atau 4, dan ada yang punya lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat-malaikat itu sebagai utusan bersayap, berpasangan 2, berpasangan 3, dan berpasangan 4. Allah menambah apa yang Dia kehendaki pada makhluknya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat Fatir ayat pertama. Artinya, Allah menciptakan mereka bersayap. Ada yang bersayap 2, 3, 4, dan ada pula yang bersayap lebih. Disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap, yang masing-masing menutupi cakrawala. Dari setiap sayapnya keluar mutiara dan batu rubi atau batu mulia yang berwarna-warni. Hadis riwayat Ahmad. Dan para malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum penciptaan manusia pertama, yakni Adam alaihissalam, bahkan sebelum penciptaan jin. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, bahwa sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi." Surat Al-Baqarah ayat 30. Ayat ini menginformasikan kepada kita sebuah kisah kosmis sebelum terciptanya Adam. Saat itu malaikat sudah diciptakan oleh Allah. Maka ketika malaikat mendengar berita bahwa Allah akan menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi, mereka menanyakan hal tersebut kepada Allah. 5. Jin. Sebelum manusia pertama diciptakan, yakni Adam alaihissalam, jin terlebih dahulu diciptakan. Hal ini didasarkan keterangan Al-Quran, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Surat Al-Hijr ayat ke-27. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan malaikat sebelum jin, menciptakan jin sebelum manusia, dan menciptakan laki-laki sebelum perempuan. Agus Mustafa dalam bukunya "Ternyata Akhirat Tidak Kekal" mengatakan bahwa jin mulai diciptakan ketika alam semesta masih bersuhu ekstrim yang sangat panas. Jin diciptakan Allah dari api. Di dalam Al-Quran juga menerangkan, "Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas." Surat Al-Hijr ayat ke-26 dan 27. "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Surat Ar-Rahman ayat 15. Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api yang berkobar, sedangkan Adam, manusia, diciptakan sebagaimana yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu tanah." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menciptakan jin dari nyala api dan menciptakan malaikat dari cahaya yang berkilauan. Wahab bin Munabbih berkata, Tuhan semesta alam menciptakan api samum. Dari api samum inilah Dia menciptakan jin. Samum adalah angin yang sangat panas membakar atau api yang tidak ada asapnya. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, maka terbakarlah satu hijab. Dari api yang membakar hijab inilah kabilah jin diciptakan. Sebagian ilmuwan menyebut, jin merupakan sejenis ruh yang berakal yang tidak memiliki unsur materi. Namun jelas bahwa jin bukan makhluk non-materi secara mutlak.
Karena sesuatu yang diciptakan dari api adalah materi dan satu kondisi setengah abstrak, atau dengan bahasa lainnya disebut sebagai materi halus. Pada banyak ayat-ayat Al-Quran dijumpai bahwa jin juga sebagaimana jenis manusia memiliki kehendak dan kecerdasan dan dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berat. Terdapat jin yang beriman dan jin kafir. Sebagian adalah jin-jin solih, sebagian yang lain bermaksiat. Hidupnya sebagaimana manusia, mereka juga memiliki hidup, mati, dan kiamat. Jenis kelaminnya ada pria dan wanita. Terdapat pernikahan dan regenerasi pada mereka. Hal yang paling membedakan antara jin dan malaikat adalah dimensinya. Malaikat bisa masuk menjelajah alam jin, tapi sebaliknya, jin tidak bisa memasuki dunia malaikat. Karena itu, di dalam Al-Quran digambarkan, kadang-kadang jin mencoba mengintip dan mencuri dengar informasi dari alam malaikat. Sesungguhnya kami telah mencoba mencari rahasia langit, namun kami dapati di sana penuh dengan penjaga-penjaga yang sangat kuat dan panah-panah berapi. Surat Al-Jin ayat ke-8. Berbeda dengan malaikat yang selalu taat, jin diciptakan untuk bisa membangkang terhadap perintah Allah. Mereka adalah makhluk yang nantinya dimintai pertanggungjawaban sebagai hamba Allah. Maka, jin ada yang jahat dan ada yang baik. Ada yang kafir dan ada yang beriman. Jin yang pertama kali kafir disebut iblis, dan para pengikut iblis disebut syaitan. Allahu a'lam bishawab. Itulah beberapa makhluk yang diciptakan Allah sebelum terciptanya semesta alam. Untuk mengetahui kisah terciptanya semesta alam setelahnya, kita akan bahas di video yang selanjutnya.